Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahmi, NIM 1814040045 dari Program Studi Tadris Matematika kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal ujian tengah semester mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Soal 1. Apakah operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner? Buktikan. Nah, kita lakukan penyelesaian yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Misal penjumlahan didefinisikan dengan penjumlahan di mana Z bintang Z memetakan Z dengan pengaitan A, B memetakan A ditambah B. Akan kita tunjukkan bahwa operasi penjumlahan merupakan operasi biner. Nah, syarat yang pertama yaitu bilangan bulat Z bukanlah himpunan kosong. Nah, di sini kita ketahui bahwa himpunan bilangan bulat Z sama dengan himpunan dari min tak hingga, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 sampai tak hingga. Nah, karena di sini ada 0 elemen bilangan bulat Z, maka terbukti bahwa bilangan bulat Z bukanlah himpunan kosong. Syarat yang kedua yaitu ada A, B elemen bilangan bulat Z berlaku penjumlahan A ditambah B elemen bilangan bulat Z. Nah, kita perhatikan. Karena A elemen bilangan bulat Z dan B elemen bilangan bulat Z, maka penjumlahan A ditambah B juga merupakan elemen bilangan bulat Z. Sehingga terbukti ada A, B elemen bilangan bulat Z berlaku penjumlahan A ditambah B elemen bilangan bulat Z. Nah, di sini kita misalkan kita ambil bilangan bulat Z A sama dengan min 2 dan B sama dengan 1. Maka penjumlahan min 2 ditambah 1 sama dengan min 1, yang juga merupakan elemen bilangan bulat Z. Dari poin A dan B kita peroleh bahwa penjumlahan pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Selanjutnya kita lihat pada operasi pengurangan. Misal pengurangan didefinisikan dengan pengurangan di mana Z bintang Z memetakan Z dengan pengaitan A, B memetakan A dikurang B. Di sini akan kita tunjukkan bahwa pengurangan merupakan operasi biner. Syarat yang pertama yaitu bilangan bulat Z bukanlah himpunan kosong. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa ada 0 elemen bilangan bulat Z, maka bilangan bulat Z bukanlah himpunan kosong. Syarat yang kedua yaitu ada A, B elemen bilangan bulat Z, maka berlaku pengurangan A dikurang B juga merupakan elemen bilangan bulat Z. Nah, kita perhatikan. Karena A merupakan elemen bilangan bulat Z dan B juga merupakan elemen bilangan bulat Z, maka pengurangan A dikurang B juga merupakan elemen bilangan bulat Z. Sehingga berlaku ada A, B elemen bilangan bulat Z, berlaku A dikurang B elemen bilangan bulat Z. Nah, di sini kita misalkan kita ambil bilangan bulat Z A sama dengan min 2 dan B sama dengan 1. Maka pengurangan min 2 dikurang 1 sama dengan min 3 yang merupakan elemen bilangan bulat Z. Dari poin A dan B kita peroleh bahwa untuk pengurangan pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Selanjutnya kita lihat pada operasi perkalian. Misal perkalian didefinisikan dengan perkalian di mana Z bintang Z memetakan Z dengan pengaitan A, B memetakan A dikali B.
akan kita tunjukkan bahwa operasi perkalian merupakan operasi biner. Nah, syarat yang pertama yaitu bilangan bulat Z bukanlah himpunan kosong. Nah, kita telah mengetahui ada 0 elemen bilangan bulat Z, maka terbukti bahwa bilangan bulat Z bukanlah himpunan kosong. Yang kedua yaitu ada A, B elemen bilangan bulat Z, berlaku perkalian A dikali B juga merupakan elemen bilangan bulat Z. Kita perhatikan, karena A elemen bilangan bulat Z dan B elemen bilangan bulat Z, maka perkalian A dikali B juga merupakan elemen bilangan bulat Z. Sehingga terbukti ada A, B elemen bilangan bulat Z berlaku A dikali B elemen bilangan bulat Z. Nah, di sini kita misalkan, kita ambil bilangan bulat Z A sama dengan min 2 dan B sama dengan 1. Maka perkalian min 2 dikali 1 sama dengan min 2 yang juga merupakan elemen bilangan bulat Z. Jadi dari A dan B diperoleh bahwa perkalian pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Jadi pada soal nomor 1 ini, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner. Selanjutnya, soal 2. Apakah matriks ukuran 2 kali 2 atau matriks A, B, C, D terhadap operasi penjumlahan matriks merupakan grup? Buktikan. Nah, kita lakukan penyelesaian. Di sini untuk membuktikan matriks merupakan suatu grup, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu G bukanlah himpunan kosong. Kita lihat, karena ada matriks A, B, C, D elemen dari G, maka G bukanlah himpunan kosong, sehingga terbukti G bukanlah himpunan kosong. Syarat yang kedua, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, di sini kita misalkan kita ambil matriks A sama dengan A1, B1, C1, D1 elemen dari G. Kemudian kita ambil matriks B sama dengan A2, B2, C2, D2 elemen dari G. Maka akan kita tunjukkan A ditambah B juga merupakan elemen dari G. Nah, kita jumlahkan matriks A dengan matriks B. Kita peroleh matriks A1 ditambah A2, B1 ditambah B2, C1 ditambah C2, D1 ditambah D2. Nah, kita perhatikan. Karena A1, A2 elemen dari G, maka penjumlahan dari A1 ditambah A2 elemen dari G. Begitu juga karena B1, B2 elemen dari G, maka B1 ditambah B2 elemen dari G. Selanjutnya, karena C1, C2 elemen dari G, maka C1 ditambah C2 elemen dari G. Karena D1, D2 elemen dari G, maka D1 ditambah D2 juga elemen dari G. Maka terbuktilah di sini penjumlahan matriks A ditambah B merupakan elemen dari G. Syarat yang ketiga yaitu operasi penjumlahan pada G bersifat asosiatif. Nah, di sini kita misalkan kita ambil matriks A sama dengan A1, B1, C1, D1 elemen dari G. Kemudian matriks B sama dengan A2, B2, C2, D2 elemen dari G. Dan C sama dengan A3, B3, C3, D3 yang juga merupakan elemen dari G. Nah, di sini akan kita tunjukkan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kita lihat yang pertama yaitu A ditambah B ditambah C. Maka kita peroleh penjumlahan matriksnya yaitu A1 ditambah A2 ditambah A3.
B1 ditambah B2 ditambah B3, C1 ditambah C2 ditambah C3, D1 ditambah D2 ditambah D3. Selanjutnya akan kita lihat A ditambah B ditambah C. Maka akan kita peroleh hasil matriks A1 ditambah A2 ditambah A3, B1 ditambah B2 ditambah B3, C1 ditambah C2 ditambah C3, D1 ditambah D2 ditambah D3. Sehingga dari bentuk ini dapat terbukti bahwa A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C, maka operasi penjumlahan pada G bersifat asosiatif. Selanjutnya kita lihat syarat yang keempat, yaitu G mempunyai elemen identitas. Ada E elemen G sehingga ada A elemen dari G, maka akan berlaku A ditambah E sama dengan E ditambah A sama dengan A, di mana E yaitu matriks 0, 0, 0, 0. Yang kelima, yaitu G setiap elemen mempunyai invers. Nah, kita buktikan ada A elemen dari G, ada invers A elemen dari G, sehingga A ditambah A invers sama dengan A invers ditambah A sama dengan E, di mana A invers adalah invers dari elemen A, di mana A invers ini adalah matriks dari negatif A, negatif B, negatif C, dan negatif D. Nah, dari syarat 1 sampai 5 diperoleh bahwa terbukti matriks ukuran 2 kali 2 atau matriks A, B, C, D terhadap operasi penjumlahan matriks merupakan grup. Soal 3. Misalkan G sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah himpunan dari Z6. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup abelian terhadap penjumlahan. Kita lakukan penyelesaian. Yang pertama kita buktikan bahwa G bukanlah himpunan kosong. Karena di sini kita ketahui bahwa ada 0 elemen dari G, maka terbukti G bukanlah himpunan kosong. Yang kedua, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Misalkan di sini kita ambil X, Y elemen dari G, akan kita tunjukkan X ditambah Y elemen dari G. Karena X elemen dari G dan Y elemen dari G, maka penjumlahan X ditambah Y juga merupakan elemen dari G. Maka terbukti bahwa G tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, di sini kita perhatikan, misal X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Maka akan kita tunjukkan penjumlahan 1 ditambah 2 merupakan elemen dari G. Kita lihat, 1 merupakan elemen dari G, dan 2 merupakan elemen dari G. Maka, penjumlahan 1 ditambah 2 sama dengan 3 juga merupakan elemen dari G. Syarat yang ketiga yaitu operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Kita ambil X, Y, Z elemen dari G, akan ditunjukkan X ditambah Y ditambah Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Nah, kita perhatikan yang pertama, X ditambah Y ditambah Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z untuk persamaan yang pertama. X ditambah Y ditambah Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z untuk persamaan yang kedua. Nah, dari sini kita peroleh bahwa X ditambah Y ditambah Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z, sehingga terbuktilah bahwa G bersifat asosiatif. Nah, untuk buktinya kita lihat, kita ambil X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Maka 1 ditambah 2
ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 untuk persamaan yang pertama. 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 untuk persamaan yang kedua. Nah, dari sini terbuktilah bahwa operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Syarat yang keempat, ada elemen identitas E elemen dari G, sehingga ada X elemen dari G berlaku E bintang X sama dengan X bintang E, ada X elemen dari G. Kita ambil X elemen dari G, kita pilih X ditambah 0 elemen dari G. Maka akan kita tunjukkan bahwa X ditambah 0 sama dengan 0 ditambah X. Kita lihat yang pertama, X ditambah 0 sama dengan X. 0 ditambah X sama dengan X. Maka dari sini kita peroleh bahwa X ditambah 0 sama dengan 0 ditambah X sama dengan X. Sehingga terbuktilah bahwa ada elemen 0 yang merupakan elemen identitas dari G terhadap operasi penjumlahan. Sehingga berlaku X ditambah 0 sama dengan 0 ditambah X sama dengan X. Bukti yang kelima atau syarat kelima yang harus terpenuhi, untuk setiap X elemen dari G, ada X inverse elemen dari G, sehingga berlaku X ditambah X inverse sama dengan X inverse ditambah X sama dengan E sama dengan 0, di mana 0 elemen dari identitas. Kita ambil A elemen dari G, kemudian kita pilih negatif A elemen dari G, dan akan kita tunjukkan bahwa A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan E sama dengan 0. Kita perhatikan A ditambah negatif A sama dengan 0. Negatif A ditambah A sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh bahwa A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Dengan demikian terbukti bahwa ada negatif A elemen dari G yang merupakan inverse dari G, sehingga berlakulah A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan E sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan kita ambil A sama dengan 2. Jadi 2 ditambah negatif 2 sama dengan 0, negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi dari persamaan 1 dan 2 ini terbuktilah bahwa ada negatif A elemen dari G yang merupakan inverse dari G. Nah, dari 1 sampai 5 ini diperoleh bahwa G terhadap operasi penjumlahan merupakan suatu grup. Kemudian kita lihat syarat yang keenam, suatu grup merupakan abelian, di mana G terhadap operasi penjumlahan merupakan grup yang bersifat komutatif. Nah, di sini kita ambil X, Y elemen dari G, dan akan kita tunjukkan X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Kita lihat, X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Y ditambah X sama dengan X ditambah Y. Maka dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh bahwa X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Maka terbuktilah G terhadap operasi penjumlahan memenuhi sifat komutatif. Untuk lebih jelasnya, misalkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, maka akan kita tunjukkan bahwa 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1. Kita lihat 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, dari sini terlihatlah bahwa G terhadap operasi penjumlahan merupakan grup yang bersifat komutatif. Jadi, G terhadap operasi penjumlahan merupakan suatu grup yang bersifat komutatif, sehingga G terhadap operasi penjumlahan merupakan suatu grup yang abelian. Soal 4. Buktikan G terhadap operasi bintang suatu grup komutatif
jika dan hanya jika ada A, B elemen dari G, berlaku A bintang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Nah, yang pertama, misal A dan B unsur dari grup G. Nah, kita ambil A, B elemen dari G, kemudian kita perhatikan di sini A bintang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Nah, di sini kita jabarkan A bintang B, bintang A bintang B sama dengan A bintang A, bintang B, bintang B. Kemudian kita kalikan dengan B inverse. Maka A bintang B, bintang A, bintang B, bintang B inverse. Begitu juga dengan ruas sebelah kanannya. Kemudian diperoleh A bintang B, bintang A sama dengan A bintang B. Kemudian sama-sama juga kita kalikan dengan A inverse. Maka diperoleh B bintang A sama dengan A bintang B. Maka dari bentuk ini terlihatlah bahwa G bersifat komutatif. Yang kedua, misal A dan B unsur dari grup G, di mana G abelian, maka A bintang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Kita ambil A, B elemen dari G dengan G abelian. Kita perhatikan A bintang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat, di mana A bintang B dikuadratkan ini adalah A bintang B bintang A bintang B. Kemudian kita selesaikan, dan kita susun, maka kita akan memperoleh A bintang B bintang B, di mana A bintang A merupakan A kuadrat, begitu juga dengan B. Maka diperoleh A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Nah, dari bintang 1 dan bintang 2, terbukti bahwa G terhadap operasi bintang merupakan suatu grup komutatif. Jika dan hanya jika ada A, B elemen dari G, berlaku A bintang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Soal 5. Tentukan order grup berikut. Yang A, Z6 terhadap operasi bulat 6. Yang B, Z terhadap operasi penjumlahan, dan yang C, min 1,1 terhadap operasi perkalian. Kita lihat yang pertama, Z6 terhadap operasi bulat 6 adalah sebuah grup. Di sini dapat kita lihat pada tabel Cayley yang telah disediakan. Nah, dari tabel ini dapat kita peroleh bahwa elemen identitas sama dengan 0. Di mana 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 0. Sampai kepada 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 0. Maka dari sini dapat kita peroleh bahwa 1 itu sama dengan 6, 2 itu sama dengan 3, 3 sama dengan 2, 4 sama dengan 3, 5 sama dengan 6, dan 0 sama dengan 1. Selanjutnya yang B, Z terhadap operasi penjumlahan, di mana untuk grup Z terhadap operasi penjumlahan memiliki elemen identitas 0, dan mutlak 0 sama dengan 1. Jika diperhatikan elemen-elemen di Z, maka tidak ada bilangan bulat positif N yang memenuhi N dikali A sama dengan 0. Atau A ditambah A ditambah A ditambah sampai kepada A sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, elemen selain 0 berorder tak terhingga atau 0, sehingga pada grup Z terhadap operasi penjumlahan tidak ada elemen di Z selain 0 yang berorder terhingga. Jadi pada grup Z terhadap operasi penjumlahan tidak ada elemen yang berorder berhingga kecuali identitas. Yang C, min 1,1 terhadap operasi perkalian. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel Cayley yang telah disediakan. Dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa elemen identitasnya sama dengan 1. Di mana min 1 kali min 1 sama dengan 1. Maka min 1-nya sama dengan 2. 1 dikali 1 sama dengan 1, di mana 1-nya sama dengan 2.